Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Putri Rozana. Di sini saya akan mereview materi 3 mengenai konsumsi berkelanjutan. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu konsumsi berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas definisi food waste, lalu komunikasi food waste dan perilaku para pelaku. Selanjutnya, penyebab munculnya food waste, dan yang terakhir, solusi mengurangi food waste. Nah, apa itu konsumsi berkelanjutan? Konsumsi dan produksi berkelanjutan tertuju pada penggunaan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar, serta meminimalisasi penggunaan sumber daya alam, material beracun, emisi gas, dan polutan dalam siklus hidup produk dan jasa tersebut, sehingga berdampak baik untuk lingkungan dengan sumber daya minimal. Nah, selain itu, pola ini juga menjadi acuan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Di sini buang setelah sampai pada pengecer, penyedia layanan makanan seperti restoran atau warung makanan dan konsumen. Nah, di sini ada bentuk-bentuk food waste, yaitu makanan yang masih segar, makanan yang dibuang baik sebelum atau setelah melewati tanggal kadaluarsa, dan makanan utuh dalam jumlah banyak dan masih layak dimakan. Di sini ada komunikasi food waste dan perilaku para pelaku. Nah, di sini mereka ini memiliki peran sebagai cultural mediator. Dalam pengomunikasiannya, limbah makanan ini sebaiknya menggunakan kata-kata yang positif dan mempertahankan posisi setiap perilaku, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya. Nah, aspek ini biasa disebut sosiokultural, yang aspeknya meliputi stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sini ada penyebab munculnya food waste. Nah, limbah makanan ini terjadi pada tingkat distribusi maupun konsumsi. Pada tingkat distribusi, limbah makanan berasal dari pasar tradisional atau supermarket. Contohnya produk makanan yang sudah expired. Sedangkan pada tingkat konsumsi, limbah makanan berasal dari sisa potongan sayur atau buah. Nah, kebiasaan menyisakan makanan ini tidak terlepas dari perilaku masing-masing individu. Seperti biasanya mereka tidak pernah menghabiskan makanan, atau makanan yang mereka makan tidak sesuai sama porsinya, atau mereka membeli atau memasak makanan yang tidak mereka sukai, dan gaya hidup dan rasa gengsi bila menghabiskan makanan di depan banyak orang. Selanjutnya di sini ada solusi mengurangi food waste. Yang pertama itu ada REDUCE, yaitu mengurangi konsumsi makanan instan dengan beralih mengonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal. Lalu ada membuat perencanaan sebelum membeli sesuatu sehingga dapat berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Lalu memasak bahan makanan dengan jumlah yang sesuai dan menyimpan makanan yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua ada reuse. Reuse itu mereka bisa mendonasikan makanan mereka melalui LSM, NGO, dan startup terkait junk food. Nah, apabila mereka makannya tidak habis, simpan makanan dalam kulkas, jadi mereka bisa makan kembali pada hari-hari berikutnya. Yang ketiga, terakhir ada recycle, yaitu pembuatan kompos makanan sisa dengan teknik vermicompost dan black soldier flies. Lalu mengolah sampah makanan dengan biodigester untuk diubah menjadi biogas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.